Makanya kula nyuwun tenan nggih tengene jamaah mriki. Latihlah bahwa kemanusiaan itu energi. Karena apa? Inti Islam itu adalah tauhid. Saat kita menonjol kemanusiaannya itu tidak problem. Kita tidak perlu imat yang berlebihan. Ya, tidak perlu imat yang apa? Nah, ini cara kula dadi Pak SBY, dadi Pak Yusuf Kala, dadi pejabat-pejabat besar. Saya ini manusia tidak sempurna. Justru kalau kita tidak sempurna, rakyat harus bantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya punya kewajiban institusional untuk melakukan ini. Tapi karena saya terbatas, cobalah rakyat ikut bantu, ikut sejahtera tanpa saya, tanpa bantuan negara. Meskipun negara tetap bertugas ingin mensejahterakan rakyat. Dua akan lebih baik, karena mengaku tidak sempurna itu sangat baik. Lalu kalau seneng ya, bukan berarti saya seneng siapa-siapa, saya itu seneng model sekarang. Artinya presiden sekarang, presiden mulai Gus Dur, era-era sekarang itu kan sering ngakui bahwa negara harus dibantu masyarakat. Itu memang harus diulang-ulang. Karena apa? Menunjukkan ketidaksempurnaan itu malah baik, karena nanti rakyat akan berlatih Kula nu jeli almarhum bapak kula. Bapak kula ambek kanca kula hormate kok. Nggih bapak kula almarhum. Terutama zaman kula tesih mondok, ambek kanca kula dihormati. Kula nate tanya. Bapak itu kiai besar. Kenapa hormat betul sama teman saya? Jawabnya bapak ya, lah ya leha. Aku itu meseli paling sak wulan pisan. Iku mbah cukup ora ya ora. Nak kowe ra cukup mesti sing bantu kanca. Sing bantu mesti napa? Artinya fungsinya konco yo kaya aku nyukupi kowe sak wulan pisan. Kowe ora roh cukup ora. Kowe nak kekurangan ning pondok tentu yang bantu. Jadi ketidaksempurnaan orang tua yang diakui tidak nyukupi itu baik untuk tawaduk saya, juga baik untuk teman-teman saya. Akhirnya aku sing alim bisa dimanfaatkan kanca-kancaku sing bantu saya. Saya yang orang alim kurang juga terbantu oleh Allah. Dan itu tidak masalah. Buktinya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang orang sempurna tidak ditakdir berkecukupan secara ekonomi? Ditakdir kere, isane mangan yang ngenteni ditulung sahabat Ansor. Kenapa orang jalan pintas? Jadi dungane mandi mbok donga berkecukupan. Lah saiki aneh-aneh dai-dai. Ideale dai di pekerjaan tetap. Ideale wong sing ekonomine makmur cangkemmu, pengen-pengenan buyut tenan. Lah nek wis cukup kabeh niku ora tertarik dadi dai lho. Mana mungkin orang berkecukupan tertarik nekoni profesi napa? Justru profesi dai wong nyakang-nyakang itu menarik. Rodok golek jati diri sithik-sithik ngoten malah menah. Mboten ini perlu kula aturaken ya, karena sekarang itu apa-apa itu dielmoni, termasuk pakai metodologi, dan kadang metodologi itu menuju kalau bisa menuju kesempurnaan. Memang menuju sempurna itu baik. Tapi ketika itu menjadi syarat, maka yang memenuhi syarat itu hanya 1-2 orang, dan itu mengkerdilkan jumlah dai yang ada di Indonesia. Karena kan nanti yang tidak sesuai kriteria itu akan dianggap tidak ada, dan ini nanti yang rugi juga umat Islam. Makanya balik ke penelitian saya tadi, saya itu di Bandung meneliti di sebuah musola di kawasan TEDC, itu kawasan pusat teknologi terapan di BPPT itu ada seorang kiai punya musola yang ngaji itu ya banyak. Kalau habis maghrib ngaji Quran itu banyak. Nah esok dia ini santai, kadang dagang bebek, kadang pitik, kadang kura-kura, kadang bulus. Umatnya tak takut, iya santai. Santri ini wonten sing bisa ngaji. Anaknya katokan cekak, udah layu ya perawan. Ya memang itu tidak sempurna. Anaknya seorang kiai yang baik gimana ya jilbaban. Ya standar nutupi aurat. Tapi kan itu urusan anaknya. Tapi apa kiai yang mulang. Anaknya apa ya nganggo jilbab. Tapi ketika anaknya melanggar ya tidak ada masalah. Nyatanya umat tetap ngaji. Sampai sekarang cari orang-orang sing anak jilbaban. Kadang anak jilbaban tok ra di musala. Kadang anak jilbaban bapake ra iso ngaji. Apa perkara anak jilbaban terus ngaji bapake. Lah bapake ra iso ngaji. Pirang-pirang dosa nih. Tapi dengan kita ngakui fungsi masing-masing, kita tidak perlu mensyaratkan ide. Akhirnya umpamanya dia pinter ngaji, ya aku ngaji. Akhirnya yang lucu itu apa? Ini yang perlu sampai catat. Perawan-perawan di sekitar situ ya tetap jilbaban. Jadi sukan Pak Kiai. Padahal ya orang Pak Kiai dia rasa jilbaban. Artinya umat itu pinter kok memposisikan diri masing-masing, nopo? Waktu galik ya di wong tua nganggur atau di kiai nganggur. Kiai mu nganggur lah ora engkek. Nek ana santri alumni teko ditakoki, "Cung kowe kerja apa?" Santri ini yang ngerti. Nah kiai ini ku nganggur kok ora jawab, nganggur kok jenengan ya ora.
Padahal kiai ini jelas-jelas kan nganggur, ora PNS ya ini. Artinya umat tuh bisa memposisikan diri, nak Pak Kiai nganggur pantes jadi kiai penggani wiridan. Tapi kiai ini ya takok, kiai kerja mau kok. Tapi ono kanca kula sing kurang ajar, ini mangkel bagi kiai. Perkara ora kersowan ditakoki kerja mau apa. Dene sesuk nekat, cung kerja mau apa? Nganggur Mbah Ratus jenengan. Ayo kurang ajar. Artinya selama ini kan gitu ya. Misalnya kita punya mbah itu sudah sepuh nganggur. Karena orang tua dulu itu kan tidak PNS, ya orang untuk pensiun. Nah, ya mesti takut lah. Lek wis kerja apa? Ya kita tentram mesti tanya. Mbah tuh nggak no kalau nembe kerja lagi. Artinya umat tuh bisa memposisikan diri. Nak mbah itu wae ra kerja. Nak aku kudu kerja. Nak kiai nganggur apa? Jangan mungkin mulang, mungkin wiridan. Nak aku kudu kerja. Artinya ada harus ideal. Mana kalau betul setuju, no standarisasi dai, standarisasi mubalek, kadang digumulan di Jakarta, pembekalan para dai. Oh sembekali dewe jelas. Artinya kalau itu sebuah organisasi ya saya setuju saja gue kegiatan, tapi udah usah apa ya, latah terus seakan-akan perlu bekal ini ya itu sih ikhlas mengatur. Paham ini apa? Nah cuma kita pakai hukum ora usah jawab, masa jawab jenenge ora ikhlas. Ikhlas itu jujur artinya. Enggak kok hukum aneh-aneh, mboten ngertos. Alhamdulillah kok mboten ngertos. Ora jawab jujur, alhamdulillah kok mboten. Ya kiai kok ora ngertos. Kula mboten nate ngaku kiai, jenengan terus nyeluk kula kiai. Kula piyambak mboten nate nyeluk awak kula napa? Lalu kalau agar tiga surat yang Gus jenengan ulama ora, jenengan ulama kue. Berarti nak gak sesuai kriteria ulama, kue sing bodoh, ora ulama barani apa? Ulama. Kue sing bodoh malah bodoh-bodoh nak aku. Wong kue sing bodoh malah bodoh-bodoh no. Sing darane aku ulama ra kowe. Sing kecewa ya kowe. Berarti kowe sing salah nama. Saiki sing kecewa ya kowe. Lah aku dhewe biasa malah kok takoki jeneng sapa bah. Aku muni ngono tok to. Gue sih darah ulama, saya kecewa mergo aku rasa sesuai kriteria. Berarti gue keliru, survei orang mendalam, wes gue ngukumi ya. Paham ya, meniki kalau balik, kalau ngaji ini kalau niat ya. Jadi omongan kalau sing lantur wau, namun setunggal muaranya bahwa institusi tertinggi dalam Islam itu tauhid, dan yang menyelamatkan tauhid itu ikhlas. Ikhlas bisa muncul kapan saja, meskipun kita sebagai manusia yang profan, yang tidak sempurna, yang penuh compang-camping sana sih. Kita utang jasa sampai sejarah dari kali Jogo tahu bajingan ya jadi wali. Neng Jakarta dari Anton Medan tahu nakal ya jadi dari. Lagu religius sing kau pondok haduran ya laris. Sing laris sing nyanyekno umum. Padahal boh Islami bora Islami, perilaku hariane boh Islami bora Islam. Krisera Islami nganggo religius laris. Kowe sing Islami tutak-tutuki ora laris. Nganggo hadroh kekere ra karuan ora laris. Dong deh, itu memang kalau Allah sudah ngersano apa? Orang lagu religius itu dari penyanyi-penyanyi yang ekwal hariannya tidak religi. Sing religius gawe lagu, gak menarik dari awal. Rohadroe nganggo terbang gawean Lamongan seminder. Wis meriah dirungokno sapa? Meriah. Artinya apa ya sudah lah, yang gak wali wajib itu ya bicara lewat gini. Malah kalau kan gaya anak-anak ya betul purun. Menarik itu loh ya nak model klasiknya, kan ada modern banget. Malah re. Sing lewat modern dia monggo lewat. Sementing sama-sama dalam bingkai waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sindikane Allah wala tastawil hasanatu ala sayyi'ah. Nanti matek nganti kiamat elek ambek apik beda jare kuwi. Artine wong duwe nurani. Mbok kiai sempurna sudul langit tak salah, perasaan umat yang merasa salah. Toh umat tetap hormat karena umat bisa mendudukkan masalah. Pak Yai manusia ya kadang salah. Ya sudah tetap hormat. Pak Kiai ini dia sedurunge ditegur umat begini ya istighfar Rabbana zalamna anfusana. Padha apike enten baik-baik saja. Nah, cuma sing jadi masalah kita punya tingkat suudzon yang lebih baik ketimbang itu. Nah itu semari perkara. Suudzonnya lebih subur ketimbang hitung-hitungan berpikir secara optimis. Itu semari kiamat ini.
kita tahu-tahu tidak berpikir secara luas, secara pandangan yang luas, tapi penuh nopo curi, penuh. Malah nanti seorang sahabat ditanya, kalau saya hidup di sebuah negara yang pemerintahnya korup, yang pemerintahnya tidak benar gimana? Jawab Sufyan As-Tsauri, itu seorang angkatan tabi'in. Aku masuk negara yang pemerintahnya zalim. Iku luwih apik timbang masuk komunitas soleh kabeh tapi tidak ada sistem negara. Tidak ada sistem apa? Negara. Terus ditanya, kenapa itu? Sebuah sistem negara itu paling kafiro, tetap mengharamkan pembunuhan. Jadi masyarakat itu tentram karena pembunuhan dianggap kriminal dan nanti urusan dengan polisi dan sebagainya. Tapi sebuah komunitas soleh yang tidak bernegara itu rawan ada aturan sing atasnamakan Tuhan. Coba sekte-sekte itu, berapa sekte yang punya aliran aneh-aneh. Orang berbunuh diri dewe-dewe karena nanti dijamin masuk surga dan sebagainya dan sebagainya. Kowe dadi kiai aja Pak perkarane saiki presiden ono rupane SBY, ono menteri, ono polsek, polres. Kira tetep polres lah tetep seneng. Sing ngurusi ratan iso ono bagian polisi. Golek maling ya ono. Jadi kita kiai tenang bagian golek maling ya. Mbok polisi ya tenang, sing mulang ngaji iso ono bagian kiai. Bahwa harus ada pembenahan sana sini itu iya, tapi sudah ada sistem negara ini lumayan. Coba kalau sistem negara tidak jalan, kita mungkin revolusi hanya untuk menentukan siapa layak jadi presiden. Kita revolusi ulang dari awal. Toh hanya mencari siapa yang jadi presiden. Toh setelah iya pun belum pasti yang terbaik. Paham ya? Nah ini bolak-balik kuah matur. Coba lah lewat ngaji ini kita berlatih untuk mengakui bahwa proses kemanusiaan yang wajar adalah energi. Kulo sakniki krasa bojo kula arah kelemahan kula jebule energi. Mergo dia terus ingin menutup kelemahan saya dengan kelebihan dia untuk ngrumat anak. Iki nek ra di dhuwit ku sing pede. Kowe ra di dhuwit bojomu mungkin punya langkah tertentu supaya mencukupi anak. Tapi kita kan kadang malu menutupi diri kita, kekurangan kita itu malu. Akhirnya kita sendiri menciptakan kemunafikan. Paham ya? Mulane niki kula lewat ngaji niki ketika nek itu tidak ada masalah. Ya, kekurangan-kekurangan itu al-arad apa? Al-basariyah. Sebab itu kita harus terima kasih sama ulama ketika mensifati Nabi itu sidik amanat tabligh fatonah dan ditambah satu yang bernama sifat jaiz al-arad al-basariyah, bahwa para nabi itu punya sisi-sisi kemanusiaan. Termasuk sistem revisi ini harus dicatat. Dalam semua agama itu ada sistem revisi. Ini yang disebut ning terminologi agama nasah mansukh. Ora agam ngene. Berarti nabi ya di undang-undang sing gagal produk. Lah buktinya direvisi, diamandemen. Itu wajar dalam proses sosial pasti ada revisi. Yaiku sing disebut ning agama nasah. Ora kowe muni ngene. Nasah mansukh itu bukti gagal produk. Buktinya direvisi berkondisi salah ya enggak. Dalam proses sosial tentu ada kewajaran nasah nopo. Entah itu karena satu zaman, karena satu kondisi. Ketika kamu ditanya cacile apik apa, ngombe susu. Nak wong tuwek ngombe kopi, mosok diwalik cacile kan ngombe kopi, wong tuwek kan ngombe apa? Dalam kehidupan sehari-hari aja wajar sebuah revisi nggih napa? Wajar. Iki kula nyuwun tenan lewat ngaji niki, biar kita ini punya limpahan dai yang luar biasa, punya mubalek yang luar biasa jumlahnya, karena kita tidak mensyaratkan sing aneh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Syaratnya apa itu tadi? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsi. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta. Lakal hamdu ya wa hatta tarda lakal hamdu hatta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa